RAPBN 2025 didasarkan pada asumsi dasar sebagai berikut. Inflasi akan dijaga pada kisaran 2,5%. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,2%. Dan karena kondisi ekonomi global yang masih relatif stagnan, pertumbuhan ekonomi kita akan lebih bertumpu pada permintaan domestik sehingga daya beli masyarakat akan dijaga ketat dengan pengendalian inflasi, dengan penciptaan lapangan kerja dan dukungan program bansos dan subsidi. Pemerintah akan terus mengupayakan peningkatan produk-produk yang bernilai tambah tinggi, yang berorientasi ekspor, yang didukung oleh insentif fiskal yang kompetitif dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal. Bauran antara fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan dijaga untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan kita. Nilai tukar rupiah diperkirakan akan berada di sekitar 16.100 rupiah per dolar Amerika Serikat. Suku bunga SBN 10 tahun berada di 7,1%. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam live event Sidang Nota Keuangan 2025. Saya masih bersama Ekonom FEB UI, Teguh Dartanto, dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu. Pak Febrio, tadi defisit ditetapkan 2,53% dari PDB, dan inflasi tadi 2,5% ditargetkan dalam rentang itu. Caranya seperti apa untuk menjaga kemudian defisit ini tidak sampai melanggar undang-undang 3% kan sampai sekarang. Lalu kemudian inflasi, kalau kita bicara inflasi, sering terjadi inflasi itu kan imported gara-gara harga komoditas dan segala rupa. Bagaimana Pak Febrio? Saya mulai dari inflasi dulu. Ya. Inflasi kita tahun 3 tahun terakhir ya, itu selalu jauh di bawah dunia. Dunia bisa inflasinya ada yang double digit, 11%, 12%, bahkan negara seperti Turki itu bisa di atas 70%, Argentina dan sebagainya, udah banyak sekali negara yang tahun 2022, 2023 inflasinya sangat-sangat tinggi. Yeah. Pada masa yang sama, Indonesia di tahun 2022 itu cuma sekitar 5% inflasi kita. Saat ini inflasi kita sudah di 2,1. Apa yang kita lakukan yang berbeda? Pertama, kita pastikan bahwa komponen terbesar yang sangat volatile dari inflasi kita itu adalah bahan pangan. Yeah. Bahan pangan itu sekitar 20-an persen dari kontribusinya terhadap IHK kita. 60-an persen itu inflasi inti. Ini adalah masyarakat beli pakaian, jalan-jalan dan sebagainya, itu kebutuhan yang biasanya menggerakkan sisi permintaan. Tetapi komponen dari bahan makanan ini sangat volatile. Nah, makanya pendekatan kita dalam beberapa tahun terakhir ini sangat unik dan biasanya malah bagi banyak negara ini dilihat sangat unik. Kita langsung ke daerah-daerah, lihat beras ada berapa di sana. Di tiap kabupaten ada beras berapa, di tiap kabupaten ada telur berapa, ada ayam berapa, ada cabai berapa. Sehingga koordinasi dari pusat sampai daerah itu kalau kita tertekan pada inflasi kita pernah lewat dari 10% tahun 2022 untuk volatile food. Yeah. Tapi nggak lama kemudian kita bawa turun ke bawah 5. Sekarang pun sudah mendekati 3%. Itu TPID itu ya fungsinya ya? Ada TPID yang daerah ya, ada TPIP yang di pusat. Nah, ini pendekatan cukup unik. Kenapa? Karena selain kita tahu bahwa jumlah uang beredar yang biasanya diatur oleh kebijakan moneter, tingkat suku bunganya diatur supaya inflasinya tidak terlalu tinggi, tetapi komponen volatile food itu lebih banyak bentuknya adalah intervensi secara supply chain. Kenapa? Karena memang kita negara kepulauan, biaya transportasi biasanya cukup mendominasi. Nah, ini yang dilakukan oleh pemerintah dengan sangat detail. Dan ini yang membuat kita cukup yakin, walaupun kita juga tahu bahwa kita harus antisipasi terus ketidakpastian. Nanti harga global akan seperti apa untuk gandum, untuk beras dan sebagainya. Tetapi kita sudah bisa melakukan pendekatan ini dan kita harus waspada aja. Jadi 2,5 itu harusnya bisa kita jaga untuk tahun 2025. Di tahun depan ya? Ya. Mas Teguh, banyak orang, terutama masyarakat awam, merasa bahwa inflasi itu harus ditekan begitu rupa. Padahal kan ada sisi positif dari inflasi itu. Ketika kita melihat ada aktivitas ekonomi, ada pembelanjaan, ada transaksi, inflasi muncul. Di dalam 3 bulan terakhir kalau tidak salah, Indonesia mengalami deflasi. Kalau Anda lihat sebetulnya, apakah itu artinya pengendalian laju inflasi seperti yang tadi dikatakan Pak Febrio berjalan dengan begitu baik? Atau memang itu adalah indikator terhadap ancaman bahwa ada
pelemahan ekonomi, pelemahan daya beli masyarakat. Anda melihatnya seperti apa, Mas Teguh? Ya, ini kombinasi ya. Tapi menurut saya kan penurunan harga yang kita alami ini kan sebenarnya nggak begitu besar ya. Sehingga memang ini sebenarnya kita nggak terlalu khawatir juga sih terkait dengan deflasi ini, karena angkanya nggak begitu besar. Tahu-tahu kalau misalnya langsung drop-nya begitu tinggi itu yang menjadi sinyal bahwa bisa jadi itu dampak dari pelemahan aktivitas ekonomi. Tetapi kalau yang kita alami kan memang lebih banyak memang penurunan dari deflasi itu memang kontribusinya adalah salah satu dari food ya, Pak Febrio ya, dari pengendalian dari harga makanan, which is itu baik ya, artinya memang volatilitas harga makanan itu bisa dikendalikan. Tetapi kita juga harus mewaspadai apakah penurunan ini akan terus berlanjut nggak. Dan kita juga harus lebih detail dalam melihat komponennya yang turun itu apa. Kalau yang turun itu misalnya harga makanan, harga yang sifatnya volatil itu fine-fine aja. Tetapi kalau inflasi intinya yang turun dan itu cukup drastis, itulah yang kita harus sangat-sangat waspada. Berarti kan ada sesuatu di mana permintaan di dalam perekonomian itu terjadi pelemahan. Tetapi menurut saya sampai saat ini masih fine-fine aja gitu. Dan juga angkanya kan juga ya saya seneng lah kita ini berada di inflasi antara 2 sampai 3 atau 2,5. Menurut saya ini salah satu capaian yang memang kita harus apresiasi. Dan saya juga harus jujur sebagai akademisi bahwa pendekatan pengendalian inflasi di Indonesia ini sampaikan Bang Febrio ini unik, karena negara lain itu pendekatannya selalu sektor moneter ya. Artinya uang beredar terus yang dicoba dikontrol, tapi di Indonesia mencoba mengkombinasikan dari sektor moneter dan juga dari sektor realnya ya. Dari supply side-nya juga diperhatikan. Inilah mungkin salah satu yang menurut saya case yang menarik dalam pengendalian inflasi di Indonesia, sehingga kita bisa dalam tanda kutip menikmati lah kenaikan harga yang relatively moderat lah. Oke, di bagian berikut nanti saya ingin bertanya terutama ke Pak Febrio mengenai sifat era APBN 2025. Ini kan era APBN transisi ya, pemerintahan akan berganti di Oktober nanti. Tentunya biasanya sih ada penyesuaian lagi, adjustment mungkin yang perlu dilakukan. Seberapa adaptif itu kita harus jeda dahulu, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Live event Sidang Nota Keuangan kami lanjutkan sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.